Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Apa kabar ibu-ibu berataan? Alhamdulillah bersyukur ulun dapat lagi lawan pian. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dipenuhi barokah, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ini bertambah kebaikan pada diri kita. Yang asalnya belum tahu jadi tahu, yang asalnya sudah tahu jadi lebih tahu, yang asalnya sudah tahu makin meresapi, makin mendalami apa yang kita tahu. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, tadi sudah kita baca sama-sama surah Yusuf. Sebelumnya kita telah khatamkan surah Hud, surah yang ujar Nabi syawabatni Hud wa akhawatuha. Hud itu maulah rambutku ini beruban dan saudari-saudarinya, yakni surah An-Naba, surah Al-Mursalat, surah At-Takwir. Nah, tadi berapa ayat tadi tuh? 34. Nah, kada berataan boleh kita bahas, mun kada berataan kada mayu waktunya. Jadi inti-intinya lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini dimulai dengan huruful muqatta'ah, yakni alif lam ra. Jumhurul ulama menyebutkan alif lam ra itu adalah huruful muqatta'ah yang merupakan asma'us suwar, ngaran dari surah. Jadi surah itu jamaknya suwar. Jadi kalau ada orang ngarannya Suwarni, itu artinya surat-suratku. Nah, mungkin orangnya rajin ngirim surat baik. Bahari mon lagi jatuh cinta berkirim surat. 4 kali 4 16, sampat kada sawat dibalas, kan gitulah. Wah, ini kada ada lagi. Asma'us suwar, meski ada sebahagian ulama menyebutkan alif lam ra atau yang lain seperti Toha, Yasin, alif lam mim, itu bisa ditakwil. Ibnu Abbas biasanya mentakwil Yasin itu dengan ya insan, alif lam mim itu dengan alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Jadi dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Namun pendapat yang rajih di kalangan mufassirin, ahli tafsir, ini adalah asma'us suwar, ngaran surah. Jadi misalkan surah Al-Baqarah, kita bisa menyebutnya dengan surah Alif Lam Mim Al-Baqarah, surah Toha, surah Yasin, surah Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra Yusuf. Nah, jadi begitu. Kenapa maka ada huruf-huruf muqatta'ah? Nah, ini penting ulun sampaikan sedikit rahasianya, Bu. Orang-orang Arab itu menganggap gharib, asing gharib itu, huruf-huruf muqatta'ah ini. Jadi kada dikenal dalam bahasa Arab. Nah, lalu Allah ingin mengenalkan kepada mereka, sekaligus ingin supaya mereka itu perhatian dengan mendatangkan hal-hal yang baru. Kalau sesuatu itu saja kan bosan bolah, biasanya begitu. Nah, lalu Allah hadirkan sesuatu yang baru yang tidak dikenal oleh bangsa Arab, yakni huruf-huruf muqatta'ah tadi. Nah, mestinya artinya kita ketika membaca surah ini dan surah-surah lain yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, kita perhatian.
Nah, begitu, memberikan perhatian lebih. Ujar Allah Ta'ala, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat dari kitab Allah yang jelas. Jadi Al-Quran itu jelas. Memang nanti ada ayat ngarannya ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ada yang jelas, yakni tidak ada khilaf di antara para ulama maksud dari ayat itu, tapi ada juga yang mutasyabih. Tapi mutasyabih ini dipahami juga oleh siapa? Orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Lalu mereka menjelaskan maksud dari ayat-ayat yang mutasyabih. Apa misalkan ayat mutasyabih dalam bidang akidah, tauhid? Misalkan ada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan tetap kekal. Wajhu rabbika. Nah, apa maksud wajhu? Kalau secara bahasa wajhu maknanya wajah. Kalau diartikan dengan wajah, berarti Allah sama lawan makhluk. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang serupa semisal dengan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadits, di antara sifat Allah. Nah, lalu apa artinya wajhu? Menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, wajhu maknanya adalah zatullah. Jadi wajibqa wajhu rabbika, tetap kekal zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, itu ayat mutasyabih, Bu. Apalagi contoh ayat mutasyabih, misalkan kalau dalam hukum, itu dalam akidah. Ujar Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bebinian yang ditalak laki, hendaklah mereka menahan diri mereka untuk kada menikah, termasuk kada menerima lamaran selama 3 quru. Lamaran yang dimaksud adalah lamaran yang sorih. Apa itu lamaran sorih? Ada lelakian berdatang, ulun hendak menikah lawan pian. Nah, itu sorih. Ada kinayah, bila habis masa iddah mudahan pian kawa jadi anak ulun. Jadi mama bagi anak-anak ulun. Nah, itu kinayah. Kalau kinayah boleh, kalau sorih kada boleh. Kalau menikah di masa iddah kada boleh. Nah, apa ukuran masa iddah 3 quru? Nah, ulama khilaf, ada yang mengatakan 3 quru itu 3 kali haid, ada yang berpendapat 3 kali suci. Nah, di sini ada khilaf. Karena khilaf di antara para ulama, jadilah ayat itu ngarannya ayat mutasyabih. Nah, kemudian di ayat kedua ajar Allah, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna, sesungguhnya kami. Jadi inna lalu ada alif di ujungnya itu, Bu, sebenarnya terdiri dari 2 kata. Kata pertama inna, lalu ada alifnya itu nahnu. Artinya sesungguhnya kami. Kalau inna ya kada alif sesungguhnya. Tapi karena ada alifnya itu inna nahnu. Jadi sesungguhnya kami, ujar Allah, anzalnahu, telah kami turunkan kepadanya, yakni kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'anan, bacaan, Arabiyyan, dalam bahasa Arab, yakni Al-Qur'anul Karim. Quran ini bahasa Arab. Tidak ada satupun kata dalam Al-Qur'an itu kecuali bahasa Arab. Sebahagiannya memang ada serapan, seperti kistas, sijil. Nah, pian ada kalau membaca surah apa itu ngarannya? Alam tarokai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di sana ada sijil. Sijil itu asalnya lain bahasa Arab. Batu yang keras dari tanah. Nah, tapi sudah diserap jadi bahasa Arab. Jadi tidak ada satupun kata dalam Al-Qur'anul Karim kecuali itu berbahasa Arab. Kenapa maka bahasa Arab? Nah, di sini menarik dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, dzalika li anna lughatal arabi afsahul lughat. Karena bahasa Arab itu, Bu, bahasa yang paling fasih. Di dunia ini ada bangsa dengan bahasa mereka, tapi mereka kadang mengenal huruf-huruf tertentu. Contoh, orang Sunda, Bu. Orang Sunda itu kadang mengenal ngarannya F. Huruf F itu kadang ada di Sunda. Jadi kadang ada huruf F itu di Sunda.
Sampai ujar orang Sunda, siapa bilang orang Sunda tidak bisa ngomong F? Itu fitnah. Fitnah jarbu elen fitnah. Artinya dasar kedada F di Sunda. Di Cina itu setahulun kedada R. Kedada orang Cina itu nyambat R. Kemudian di Jepang, orang Jepang itu tidak ada L. Nah, amun bahasa Arab lengkap. F-nya ada, lamnya ada, ro-nya ada, ro-nya ada, ro. Dot-nya ada. Nah, bahkan dot ini satu-satunya bahasa yang ada huruf dot itu bahasa Arab saja. Karenanya bahasa Arab itu disebut juga lughatud dot, bahasa dot. Karena bahasa-bahasa lain kada ada huruf dot. Jadi ringkasnya bahasa Arab itu lengkap, paling fasih, afsahul lughat, wa abyanuha wa awsa'uha, yang paling jelas kemudian paling luas, wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'anil lati taqumu bin nufus. Lalu bahasa Arab itu paling luas, paling lengkap, paling banyak, paling memberikan pengaruh ke dalam jiwa. Nah itu. Falihada ujar Imam Ibnu Katsir unzila asraful kutub, karena itulah bahasa Arab itu digunakan untuk semulia-mulia kitab, yakni Al-Qur'an. Ujar Imam An-Nawawi dalam kitab Sidin Uqudul Lujain fi bayani huquqi zaujain, Allah itu menurunkan 104 kitab. Berapa tadi? 104. Nah, dari 104 itu ada yang diturunkan kepada Nabi Syed diantaranya, putra dari Nabi Adam alaihissalam. Sebahagiannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagiannya kepada Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya. Nah, dari 140 itu salah satunya adalah Al-Quran. Nah, yang berbahasa Arab Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kitab paling mulia. Jadi bahasa Arab digunakan untuk kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna. Jadi kalau yang lain-lain itu kalah sempurna dengan Al-Quran. Makanya di Quran juga disebut Al-Quran ini diturunkan muhaiminan alaih, sebagai batu ujian, sebagai penentu, sebagai patokan. Kitab-kitab yang lain itu, misal kita baca Injil, silahkan aja boleh baca Injil, asal jangan terpengaruh. Lalu benar salahnya Injil kita timbang dengan Al-Quran. Boleh baca Taurat, asal jangan terpengaruh. Lalu benar salahnya Taurat kita timbang menurut Al-Quran. Kita baca Israiliyat, Imam Ibnu Katsir ini juga banyak mengutip Israiliyat, tapi ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran Sunnah, berarti kita bisa ambil. Kalau tidak sesuai, tolak. Nah, begitu. Ala asyrafir rusul. Kemudian bahasa Arab ini juga diturunkan kepada semulia-mulia Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anbiya wal mursalin. Sayyidul wujud, yang lain-lain itu wujud barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, Bu, di kitab karangan Syekh Yusuf An-Nabhani disebut di sana, ketika Nabi Adam alaihissalam mengelilingi surga, ternyata di tiang-tiang surga itu sudah bertulis nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daun-daun surga itu juga sudah bertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkajut Nabi Adam alaihissalam, ini orangnya kadada, orangnya belum ada, aku berdahulu ada, tapi ngarannya sudah berdahulu ada. Nah, itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur alhamdulillah menjadi umat dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdahulu, Bu, kita masuk surga. Yang lain belum masuk surga, kita berdahulu masuk surga. Yang lain ngantri masih. Sudah kita bahas sebelumnya di padang mahsyar sampai ribuan tahun. Kita berdahulu masuk surga. Bujur jawab halus. Bujur jawab halus, tapi Allah muliakan karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar Imam Ibnu Katsir, bisafarati asrafil malaikah. Quran itu diturunkan kepada semulia-mulia perantara wahyu, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril itu, Bu, pemimpin para malaikat. Kalau di Quran disebutkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kadang disebutkan
al malaikatu warruh. Ruh di sana itu Jibril. Jadi saking mulianya Jibril sampai Jibril disebutkan belain pada malaikat. Itu menunjukkan kekhususan Jibril. Jadi pian biasa kalau 4 acara yang kami muliakan seluruh hadirin dan hadirat, khususon kepada ayahanda Al-Mukarram Kyai Haji Husin Nafarin, disebut belain sedin. Padahal sudah masuk dalam lafaz hadirin, hadirat, ustazah. Nah, itu. Jadi disebut khusus itu menunjukkan itu orang khusus. Wal malaikatu warruh. Kemudian ini ulun cepat aja, wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ardi wabtida'in zalatihi fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa Ramadan. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan paling mulia, yakni bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, luar biasa. Kepada nabi paling mulia, pada kitab paling mulia, kemudian pada umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kemudian pada bulan terbaik, yakni bulan Ramadan. Inilah Al-Qur'anul Karim. Supaya apa? La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian itu berpikir. Mudah-mudahan kalian merenungkan. Jadi kan Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab. Lalu diturunkanlah Quran itu dalam bahasa Arab. Gini Bu, ulun jelaskan sedikit. Ulun bertakon kepian. Al-Quran ini kalamnya siapa? Kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Allah kalam, punya kalam. Makanya ulun sampaikan, ada kiai bertakon, apa bukti? Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu wujudnya. Tunjukkan. Ulun jawab, Quran itu sebijian bukti wujudnya Allah. Yalah Bu. Quran itu sebijian bukti wujudnya Allah, bukti adanya Allah. Karena Quran itu kalam Allah. Ada kalam pasti ada mutakallim. Ada ucapan pasti ada yang mengucapkan. Quran itu sebijian kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Berarti Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukti wujudullah. Jelas nih Bu? Nah baik, kalau bertakon, Allah berisi kalam. Pertanyaannya, kalam Allah sama kada lawan kalam makhluk? Kalamnya Allah sama kada lawan kalam kita? Kada sama. Kenapa maka kada sama? Allah seorang menjelaskan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, termasuk kalamnya. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Allah dengan kalamnya langsung disampaikan ke kita, dengan kalamnya, dengan bahasanya, kira-kira paham kada kita? Nah Bu, paham kada kita? Tebaknya Bu, salah kada Bapak? Jangan takutan menjawab. Bila Allah langsung dengan bahasanya disampaikan ke kita, kira-kira paham kada kita? Kada paham. Pon? Nggih. Karena maksudnya gini, Bunda. Ketika kalam Allah itu tidak dipahami, kalau itu pakai bahasanya Allah, Allah lalu meminjam bahasanya makhluk. Allah meminjam bahasanya makhluk. Bahasa makhluk macam-macam. Di Banjar bahasa Banjar, di Jawa bahasa Jawa, di Madura bahasa Madura, di Jakarta bahasa Betawi, lolo gue. Ente jual ani borong. Nah, itu orang Betawi. Di Arab bahasanya bahasa Arab. Lalu dipinjamlah oleh Allah bahasa Arab itu agar la'allakum ta'qilun, maksudnya agar kalian paham. Jelas ini Bu? Karenanya nanti ujar Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul di antara kalian. Maksudnya apa? Bahasanya itu bahasa mujwa. Bahasa Nabi itu bahasa Arab, bahasa bangsa Arab. La'allakum ta'qilun. Dipinjamlah bahasa Arab itu untuk menyampaikan kalam Allah supaya kita paham. Pertanyaannya Bu, yang orang non Arab paham kada bahasa Arab? Orang non Arab ajam paham kada bahasa Arab? Paham kada? Mun orang Arab boy kada perlu diterjemahkan, ini jelas sudah. Bahasa inya seorang. Nah kita ini lain orang Arab neng dia. Inggih. Karena itulah Bu, karena itulah para ulama di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan tentang wajibnya belajar bahasa Arab. Supaya apa? La'allakum ta'qilun. Agar kita itu paham. Makanya ujar Bunda tadi, bila hatinya bersih,
kemudian inya paham ilmu alatnya, yakni bahasa Arab, insya Allah inya paham. Quran itu bukan sekedar bacaan. Quran bacaan, iya, tapi tidak cukup hanya dibaca. Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk gasan manusia, petunjuk gasan orang bertakwa. Kalau kada paham, kira-kira bisa jadi petunjuk kada, Bo? Bisa kada? Kada bisa. Apalagi kada membaca. Jokowi mengirimi pian surat, tertulis dari Insinyur Joko Widodo. Karena presiden yang menjulungi kada sing bacaan, disemprot, diparfum, dianak di tempat yang tinggi. Pahamlah isinya, Bo. Kada suah dibaca. Nah, kira-kira umat Islam tuh hari ini kayak itu. Quran ini surat dari Allah. Bukan cuman presiden, tapi Malikul Malik, rajanya raja. Tapi diandak di atas sampai berdabu, maka jara tuh mahar nikah, yang maharnya adalah seperangkat alat sholat dan Al-Quran, diandak di tempat paling tinggi karena mulianya Al-Quran, tapi tidak pernah dibaca. Tidak pernah dipahami. Dibaca pun berulang-ulang, kalau tidak memahami artinya, memahami tafsirnya, kada paham juga. Dapat pahala kada? Dapat, tetap dapat. Membaca itu dapat pahalanya. Satu huruf kata Nabi 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim pian baca 3 huruf, satu huruf 10. Alif lam mim 3 huruf berarti 30. Lumayan setai. Pagi ini lon baca alif lam mim ya. Esok apa Yasin, 2 huruf. Esok Toha. Itu orang engken, boy. Baik. Jadi disitulah kemudian pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, kita ini belajar bahasa Arab sudah, Ustazah, Bunda, karena kita menerjemahkan kata demi kata itu sudah mempelajari bahasa Arab, mufrodat ngaranya. Nah, tapi mudah-mudahan kena ditambahi lagi dengan nahwunya, sorofnya, balaghahnya. Nah, paling kada 3 itu, nahwu, sorof, balaghah. Nah, disitulah maka kita membangun pesantren di Berangas, Bu. Bukan cuma untuk tahfizul Quran, tahfiz Quran iya, tahsin iya, tapi kita tambah dengan ilmu alatnya, nahwunya, sorofnya, balaghahnya. Untuk apa? Supaya paham terhadap isi kandungan Al-Quran. Membaca bagus, menghafalkan bagus. Nah, tapi kita tingkatkan dengan memahami Al-Quran. La'allakum ta'qilun. Lalu ujar Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ujar Allah, nahnu naqussu. Nahnu itu artinya kami. Nahnu itu artinya kami. Kalau ana, saya atau ulun. Nanti ada yang orang-orang orientalis membahas, Bu, kenapa nahnu jar? Berarti Allah tuh banyak ya. Nahnu itu kan paling sedikit 2. Ulun lan bini ulun nahnu. Tapi kalau ulun seorangan ana. Nah, itu kalau dalam ilmu nahwu dijelaskan. Allah menyebut nahnu itu yang pertama bisa jadi Allah berserikat dengan yang lain, yakni Jibril dalam hal ini sebagai perantara. Itu satu penjelasan. Penjelasan kedua, nahnu itu dalam ilmu nahwu disebut mu'azzam li nafsih. Allah menyebut dirinya dengan kata nahnu, kami. Untuk apa? Mu'azzam li nafsih, untuk mengagungkan dirinya. Pian pernahlah mendengar orang datang sorangan, ujar orang ampun rumah, pian tadi lawan siapa? Kita tadi sorangan. Kita tapi sorangan. Pernahlah mendengar. Naik apa pian tadi? Kita tadi naik sepeda motor. Padahal sorangan. Itu maksudnya apa? Amun orang Banjar maksudnya untuk memperhalus bahasa, menghilangkan ananiyah, menghilangkan keakuan. Makanya dalam ilmu tasawuf diajari jangan katakan aku, tapi katakan al-fakir. Orang fakir, maksudnya apa? Orang yang berhajat lawan Allah. Jadi al-fakir. Atau kalau membahasa Banjar, ulun itu halus. Tapi mun aku kasar. Nah, jadi kita itu maksudnya untuk memperhalus bahasa, merendahkan diri. Nah, kan kita kalau terhadap diri kita rendahkan diri, ke orang agungkan, muliakan. Begitu. Nah, ada ternyata dalam bahasa Banjar sorangan tapi kita atau kami. Nah, nahnu. Jadi maksudnya Allah, tapi Allah ingin mu'azzam li nafsih. Kalau untuk bahasa Arab itu untuk mengagungkan dirinya. Naqussu 'alaika,
kami ceritakan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya kita ahsanal qasasi. Ahsan itu dalam bahasa Arab Bu disebut ismu tafdil. Isim yang menunjukkan tinggi. Kalau jar orang Inggris itu superlative degree. Nah, paling tinggi tingkatannya. Jadi kalau hasan itu baik. Kalau ahsan lebih baik. Fadlun kelebihan. Afdal lebih utama. Nah, gitu. Jadi ahsan itu maknanya yang terbaik. Qasas. Qasas itu jamak dari kisah. Jadi mufradnya kisah kalau bahasa kita, jamaknya itu qasas. Jadi ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Ini bukan cerita sembarang cerita, bukan kisah sembarang kisah, tapi kisah nyata. Kisah tentang seorang nabi yang mulia yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Bu, pian tiap tahun hadirlah di peringatan Isra dan Mi'raj. Hadirlah. Atau menyimak kita. Lihati penceramah tuh Bu. Saban tahun yang dikisahkan itu aja kalau Bu. Adalah pian bosan? Tidak bosan. Kenapa tidak bosan? Karena itu ahsanul qasas. Sebaik-baik cerita. Termasuk cerita para nabi itu adalah ahsanul qasas. Jadi kisah tuh banyak di dunia ini, peristiwa tuh banyak. Tapi dari sekian banyak peristiwa Allah pilih peristiwa itu. Itu menunjukkan itu adalah ahsanul qasas. Allah kada barang memilih Bu. Itulah karenanya kita tidak pernah bosan mendengar kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Satu, karena yang mengisahkan itu Allah Ta'ala. Yang kedua, kisahnya itu memang penuh hikmah. Bukan kisah sembarang kisah. Amun ulun bekesah lawan bini ulun. Lah bekesah di kantor misalnya ada apa ulun kesahkan ke bini. Datang ulun bekesah. Malam bekesah lagi, esok bekesah lagi, ujar bini ulun, "Bi, sudah yang kelima pian kesahkan." Maksudnya jangan bekesah lagi. Tapi pernahkah pian bosan ketika membaca Al-Quran? Pernah tidak? Merenungkan kisah-kisah itu tidak pernah bosan. Karena itu adalah ahsanul qasas. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Nah, itu rahasianya. Quran itu, ujar para ulama, isinya kisah-kisah terdahulu, peristiwa akan datang, dan yang ketiga tentang hukum. Dan ternyata di Quran itu paling banyak berisi kisah. Kenapa berisi kisah? Karena itu untuk menguatkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, dulu nabi-nabi sebelum engkau juga mengalami peristiwa yang sama. Mereka diusir, mereka dibunuh, mereka dibuang ke sumur sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Ada yang digergaji, ada yang digaruk tubuhnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kisah-kisah itu apa maksudnya? Supaya pian tuh Nabi Muhammad kuat menghadapi ujian dakwah. Nah, maka di sini pentingnya kisah, Bu. Makanya ulun pribadi mun ada orang berkisah tuh senang mendengar orang berkisah. Jadi karena kisah itu ada hikmah yang kita bisa ambil, bukan kisah sembarang kisah. Nah, intinya begitu. Kemudian di ayat 4. Idz qala Yusuf li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata. Qala itu berkata. Siapa yang berkata Nabi Yusuf? Kepada siapa sih yang berkata li abihi? Siapa nama Abah Sidin? Yakub. Abah Sidin ngarannya Yakub. Yakub berisi abah namanya. Ada yang tahu? Yang bisa jawab boleh pada hulu. Ingatkan. Yusuf berisi abah namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya abah namanya Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak berisi abah namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim selain Nabi Ishak punya lagi anak satu, Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu dangsanak Nabi Ishak. Itulah nanti makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, karena dari Nabi Ibrahim itu nanti banyak para nabi dan rasul. Jadi Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya li abihi yakni Yakub, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban." Wahai ayahku, ya abati wahai ayahku, inni sesungguhnya aku ra'aitu melihat. Dari kata ro'a, artinya melihat. Apa yang Nabi Yusuf lihat? Ahada asyara. Ahada asyara itu 11. 11. Kaukaban, bintang. Kawakib.
wasyamsa wal qamara. Jadi 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Kemudian ujar Nabi Yusuf, ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka itu, yakni 11 bintang, kemudian 1 matahari, 1 bulan, li kepadaku sajidin. Keadaan mereka itu sujud. Ini mimpi, Bu. Dan mimpi para nabi itu adalah ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Jadi mimpi itu ujar Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada mimpi para nabi itu ru'yatus shadiqah, ada mimpinya orang soleh, dan ada mimpinya orang di bawahnya orang soleh. Ya lalat kambang guring tuh jarang. Jadi amun orang soleh mimpinya itu jadi kitab, Bu. Seperti pengarang kitab Aqidatul Awam. Sidin tuh mimpi bertemu Nabi, lalu ujar Nabi, tulis nih. Nah, lalu Nabi mendiktekan nazom Aqidatul Awam. Nah, lalu ditulis oleh penulisnya. Selanjutnya mimpi lagi, Sidin setor nazom Aqidatul Awam, jadi kitab. Nah itu. Nah kalau mimpi Nabi tinggi lagi, namanya ru'yatus shadiqah. Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi 8 Dzulhijjah. Mimpi apa? Menyembelih putra Sidin Ismail alaihi salam. Tanggal 8 Dzulhijjah. Bangun Sidin ragu, ini bujur kada? Jangan-jangan godaan syaitan. Tapi Sidin lihat dalam mimpinya. Nah lalu jadilah 8 Dzulhijjah itu dengan hari tarwiyah. Satu akar dengan yaro tadi. Ro'a yaro artinya melihat. Mimpi lagi 9 Dzulhijjah malamnya. Makin mantap Nabi Ibrahim. Ini berarti dari Allah, bukan dari syaitan. Jadilah Nabi Ibrahim mantap. Arafa ya'rifu arafatan, mengetahui. Jadilah tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut hari Arafah. Nah gitu kisahnya, Bu. Mimpi lagi malam 10 Dzulhijjah. Mantap Nabi Ibrahim, karena sudah 3 kali mimpi, akhirnya besoknya dilakukan prosesi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Hendak disembelih sudah. Sampai puncak ujian, akhirnya Allah tolong dengan diturunkan kibas. Allah hendak menguji aja, Bu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kadang mungkin menguji di luar kesanggupan kita, termasuk di luar kesanggupan nabinya. Lalu diturunkanlah kibas. Jadilah hari itu hari penyembelihan, disebut yaumun nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah itu mimpi para nabi. Jadi ini ru'yatus shadiqah. Jadi Nabi Yusuf mimpi melihat ada 11 bintang. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan 11 bintang itu adalah 11 dangsanak Sidin. Jadi Nabi Yakub itu berisi anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Nah, salah satunya Nabi Yusuf. Yang 11 itu dalam mimpi digambarkan dengan bintang. Sedangkan Asy-Syams itu disebut dalam tafsir itu maksudnya Abah Sidin, Nabi Yakub. Dan Al-Qamar itu maksudnya adalah Mama Sidin. Nah, ulun belum tahu siapa ngaran Mama Sidin. Lanjut, biar cepat. Lalu ketika Nabi Yusuf berkisah ke abahnya, qala, berkata, siapa yang berkata di sini? Nabi Yakub. Qala, dia berkata, maksudnya Nabi Yakub. Apa ujar Nabi Yakub? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Orang Arab kalau menyebut anakku sayang itu dengan lafaz bunay. Bunay itu dari kata bani. Bani itu anak laki-laki, Bu. Bani anak laki-laki. Lalu dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan ismut tasghir. Isim untuk menunjukkan kecil. Jadi kalau Abid itu besar. Tapi kalau Ubaid, hamba yang kecil. Kitab itu besar, kandal. Tapi kalau Kutaib, kitab kecil. Talib, pelajar besar. Kalau Tuwailib, nah itu pelajar kecil. Makanya ada almarhum Ustadz Mahir At-Tuwailibi, Tuwailib. Nah, bunai itu artinya anak kesayangan, untuk menunjukkan rasa sayang. Jadi Nabi Yakub memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku sayang. Sama nanti Nabi Ibrahim memanggil putranya Ismail ya bunayya juga.
Kemudian Luqmanul Hakim juga begitu. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kan begitu. Jadi Bu, ini pelajarannya apa? Gasan kita nih, orang tua nih. Panggillah anak kita dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan kesayangan. Anakku, nah, kalau bisa tuh jangan panggil kiongaran, tapi panggil anakku sayang. Dan seterusnya lah, ini pelajarannya. Apa ujar Nabi Yakub? La taqsus, jangan engkau ceritakan ru'yaka, ceritamu ini, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, yang itu nanti menyebabkan mereka itu melakukan tipu daya, menimbulkan kesulitan bagi engkau. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi syaitan itu musuh yang nyata, Bu. Ya, jadi jangan berkawan lawan syaitan. Jangan dikawani. Ya, syaitan itu aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Nah, lalu ujar Nabi Yakub, dan demikianlah yajtabika, Allah Tuhanmu, Rabbuka Tuhanmu, yajtabika memilih engkau. Ijtaba maknanya memilih. Wa yu'allimuka, lalu Allah nanti akan mengajari engkau min ta'wilil ahadits, mengenai takwil dari mimpi. Makanya Nabi Yusuf nanti di antara mukjizatnya adalah bisa mentakwil mimpi. Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah nanti menyempurnakan ni'matahu, nikmatnya, alaika, atas engkau, wa ala ali Yaquba, dan kepada keluarga Yakub. Kama atammaha, sebagaimana, kama itu artinya sebagaimana, atammaha, dia Allah telah sempurnakan nikmat itu ala abawaika, kepada abawaika. Abawaika itu, Bu, dari kata abun. Tapi karena dua, jadi abawaika, artinya dua abahmu. Siapa dua abahmu? Maksudnya itu adalah Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dalam tafsir. Min qablu, ya, sebelumnya, yakni Ibrahim wa Ishaq. Nah, disebutkan di ayat ini, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, dan seterusnya. Ringkasnya, ternyata adang sanak Yusuf ini memang hasad, Bu. Kenapa maka hasad? Dengki lawan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu memang lebih disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf? Jawabannya, karena tanda-tanda kenabian Nabi Yusuf itu sudah nampak, Bu. Jadi seorang nabi itu mulai halus sudah kelihatan, Bu. Tandanya sudah kelihatan. Makanya Nabi kita kan dalam syair-syair Maulid disebut lahir dalam keadaan berkhitan, sudah pusarnya sudah diputus, menghadap ke langit, dan seterusnya. Termasuk para nabi itu, meskipun belum bi'tsah, belum diutus sebagai nabi dan rasul, sudah Allah jaga. Jadi misalnya dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, nabi kita itu, Bu, belum diangkat jadi nabi dan rasul, sudah Allah jaga. Jadi nabi kita itu kan profesinya menggembala kambing, dan tidaklah para nabi itu kecuali mereka itu menggembala kambing, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, satu malam di Makkah itu ada konser, weh. Amun bahasa kita tuh sekarang konser. Bukan biduan nita, biduan apa ngarannya? Biduan nita kah? Ah, itu ada yang berjoget, bernyanyi. Rupanya Nabi kita malam itu hendak juga melihat. Akhirnya kambing-kambing sidin dititipkan lawan kawan sidin. Lalu sidin mendatangi ke tempat konser itu. Tapi apa yang terjadi? Belum masuk di kota Mekah, masih di perbatasan kota Mekah, Allah buat Nabi kita itu mengantuk. Akhirnya teguring, Bu. Sehingga malam itu Nabi kita kada jadi hadir di konser tersebut. Dan itu terjadi 2 kali, Pian.
Jadi begitu cara Allah menjaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk Nabi Yusuf alaihi salam, selain ganteng, selain rupawan, beliau ini juga sudah nampak tanda-tanda kenabiannya, santunnya, hilmnya, santun beliau, adabnya lawan abah dan seterusnya sudah nampak. Mun gantengnya sudahnya baik. Jadi dalam satu riwayat disebut manusia ganteng di dunia ini seberataan separuh aja dibagi kepada seluruh manusia. Nah, sisanya separuhnya kegantengan, kerupawanan itu dimiliki oleh Nabi Yusuf dan ibunya. Jadi Mama Siti ini bungas juga. Di riwayat itu disebut begitu. Ya kan wajar, mamanya bungas, anaknya bungas. Gitu. Makanya nanti kisah selanjutnya itu kan Zulaikha sampai jatuh cinta. Lalu bebinian-bebinian di Mesir saya itu sampai memotong tangannya. Dalam tafsir ini disebut bukan cuma luka, Bu, tapi panggal. Jarinya ini panggal sampai gugur ke tanah. Saking melihat gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itulah yang membuat Nabi Yakub lalu akhirnya lebih sayang. Nah, pertanyaannya, salahkah Nabi Yakub lebih sayang kepada salah satu dari 12 anaknya? Jawabannya kada, Bu. Jadi yang ngarannya kasih sayang, perasaan hati, itu kada kawa dibagi-bagi dengan perasaan yang sama. Beisi anak 5. Ulun ini beisi anak 5, bae. Kada mungkin anak pertama itu sayangnya ulun 20%, nomor 2 20%, sampai terakhir nomor 5 20%, tidak bisa dipersentase begitu. Yang ini mungkin sayang lebih 30% mungkin. Yang ini 20%, yang ini 30%. Tidak bisa, soal perasaan itu dipaksa untuk sama. Nabi itu lebih sayang Aisyah ketimbang madu-madu yang lain, istri-istri yang lain. Kalau Khadijah bintu Khuwailid sudah, karena tidak poligami. Tapi dengan istri yang lain, ketika Nabi poligami, Nabi lebih sayang kepada Bunda Aisyah. Jadi itu tidak bisa dipaksakan. Makanya kalau ada seorang lelakian poligami, bini 2, 3 atau 4, lalu ada yang lebih disayang dari yang lain, itu tidak salah, Bu. Yang salah itu kalau nafkahnya kada adil. Nah, soal nafkah, soal mabit nginep di rumah, nah itu bisa diatur. Tapi soal kasih sayang itu tidak bisa disamakan. Jadi Nabi Yakub tidak salah. Nah, karena itulah membuat sahabat-sahabat Nabi, saudang sanak Nabi Yusuf itu kemudian hasad. Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Pian buka di ayat ke-7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sailin. Sungguh pada kisah Nabi Yusuf dan saudaranya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya-tanya. Apa isinya? Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ilayya abina minna wa nahnu usbatun. Jadi kata mereka, Yusuf itu dan dangsanaknya. Dangsanaknya di sini maksudnya Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf ada lagi satu dangsak namanya Bunyamin. Bunyamin ini termasuk Nabi, tapi tidak termasuk yang wajib untuk kita imani. Nah, kemudian ujar mereka, itu lebih disayangi oleh Abah. Ahabbu ila abina. Itu lebih disayangi oleh ayah kita, minna, daripada kami. Nahnu usbatun. Padahal kita itu usbatun, kata mereka. Usbah ini maksudnya adalah kelompok yang kuat, yakni jama'atun. Inna abana lafi dhalalim mubin. Nah, sampai mereka mengatakan begitu, sungguh ayah kami itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi abah seorang disambat sesat. Nah ini anu juga nih, macal juga anak. Abah disambat. Nah, lalu ada yang usul, uqtulu Yusufa. Bunuh saja si Yusuf itu. Nah, orang itu kalau sudah hasad sampai begitu. Entah karena kekayaan kah, entah karena bisnis lah, entah apalah, seperti kisah Habil dan Qabil. Nah, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf, au atrahuhu ardan, atau buang dia ke satu tempat, yakhlu lakum wajhu abikum, supaya abah kita itu kada mendapati si Yusuf, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nah, imbah itu hanya kita berbuat baik lawan abah kita. Nah, gitu, ujar mereka. Anulah istilahnya, berbuat salah mbah itu tahu taubatnya. Nah, jadi kenapa ada maksiat? Karena tahu aja cara taubatnya. Qala qailum minhum, lalu berkata salah seorang dari mereka, la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh Yusuf tuh. Dan sana kita juga terlalu mau sampai dibunuh, kira-kira gitu.
wa alquhu fi ghayabatil jub. Jadi lempar saja dia ke sumur yang dalam. Sumur itu nanti dalam, tapi ada batu timbul di sana, Bu. Nah, nanti Nabi Yusuf itu berdiri di situ. Jadi kada tercabur. Nah, supaya apa kata mereka? Ya. Yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Nanti kalau dia sudah di dalam sumur, ada sebagian musafir yang menemuinya lalu mengambil dia. In kuntum fa'ilin, jika kalian mau melakukan itu. Nah, jadi tapi menariknya bubahannya ini tahu belah apa yang akan terjadi itu nah. Timbai lo ke sumur jar, karena ada nang mengambil jar. Jadi seolah-olah mereka itu tahu. Mungkin aja belah lo nggak tahu persis. Mungkin mereka itu sudah mengamati memang wilayah situ itu. Nah, sebelumnya ulun sampaikan Nabi Yusuf itu hidup di daerah Nablus. Nablus itu Palestina. Sekitar 600-an kilometer dari Mesir. Nah, itu di Palestina. Nah, mungkin mereka sudah mengamati. Istilah orang itu secara sosiologis sudah diamati di situ tempat lalunya orang. Timbai ke sumur, nanti ada musafir mencari banyu, mendapati Yusuf, karena diambil lalu dibawa mereka. Dan betul nanti Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah. Dijual di mana? Di Mesir. Nah, itu lalu bertemu dengan Aziz, seorang menteri di bidang keuangan lah kalau sekarang itu, khazain, ya bendahara gitu. Nah, dengan istrinya Zulaikha. Nah, ini panjang kisahnya. Sedikit lagi ulun lanjutkan. Lalu qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Lalu kata mereka arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Wahai ayahku, kirim saja dia ma'ana bersama kami. Gadan besok yarta agar kami bisa bersenang-senang, wa yal'ab bermain-main, wa inna lahu lahafizun. Jadi dang sanak Yusuf ini meyakinkan abahnya. Umpatakan Yusuf lawan kami jaga. Nah, sampai menegaskan Bu, wa inna lahu lahafizun. Di sini menekan dua adatut taukid. Wa inna, sesungguhnya kami, lahu terhadap dia, terhadap Yusuf, lahafizun, pasti termasuk orang-orang yang menjaga. Lam itu disebut dengan adatut taukid. Jadi dang sanaknya Yusuf ini hendak meyakinkan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jangan ragulah. Gitu. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Tapi tetap Nabi Yakub mengatakan, ini sesungguhnya aku sedih kalau kalian pergi bersama Yusuf. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu. Dan aku khawatir Yusuf nanti akan diterkam serigala. Wa antum anhu ghafilun. Dan kalian terhadap Yusuf, anhu itu kepada Yusuf, ghafilun, lalai, keasikan bermainan, dan seterusnya. Qalu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idza la khasirun. Mereka berkata, jika Yusuf itu sampai diterkam serigala, padahal kami ini adalah usbah, jamaah yang kuat, inna idza idzan la khasirun. Sungguh kami ini berarti termasuk orang yang merugi. Jadi dang sanak Yusuf ini sekali lagi hendak meyakinkan abahnya, Bu. Nah, dan seterusnya. Jadi ini ceritanya panjang, ringkasnya akhirnya nanti ada satu pelajaran penting yang harus sampaikan di sini. Nabi Yusuf dilempar ke sumur, lalu bajunya itu dibawa, dan baju Nabi Yusuf itu dilumuri dengan darah kambing. Lalu pulang mereka kepada Nabi Yakub, lalu mengesahkan bahwa Yusuf diterkam serigala. Ini ceceran darahnya. Tapi yang menarik, Bu, yang menarik ini terakhir yang kalau sampaikan. Ternyata bajunya Nabi Yusuf itu, jadi kan mereka itu main-main, kemudian bajunya, perbekalannya itu diandak di satu tempat di bawah pohon gitu. Nah, itu yang kemudian dilumuri dengan darah kambing tadi. Ditunjukkan sebagai bukti kepada ayahnya Yakub alaihissalam. Darahnya masih segar di sana. Tapi yang menarik ada satu hal. Bajunya itu kada rabit. Padahal amun diterkam serigala pasti ada rabit. Biar sedikit kah, banyak kah, halus kah, ganal kah. Yakub melihat. Majer kada ingat.
Ini pasti kaidah tadi. Tipu dayanya bukan dang sanaknya si Yusuf. Jadi pelajarannya apa, Bu? Sepintar-pintar orang berdusta, sepintar-pintar orang menipu, sepintar-pintar koruptor itu, Bu, tetap ada celahnya. Bahkan terkadang sebuah kedustaan karena tidak sempurna, maka dia ditutup oleh kedustaan selanjutnya. Yalah, Bu, sekali berdusta, biasanya dilanjutkan dengan kedustaan selanjutnya. Itu pelajarannya, Bu. Nah, yang kedua, yang terakhir, nanti kisahnya akhirnya Nabi Yusuf diharagu oleh seorang menteri keuangan tadi itu, istrinya jatuh cinta kepadanya, tapi Nabi Yusuf menolak. Meskipun sempat Nabi Yusuf itu sebenarnya hendak jawab. Nah, di ayat pian bisa buka di ayat 24, walaqad hammat bihi. Jadi Zulaikha itu hendak lawan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf itu juga condong hendak juga. Jadi ya itulah, berduaan di rumah, tapi menurut penjelasan lain tuh ada 3 lagi, 1 syahid. Nah, orang laki begawi. Yusuf yang ganteng luar biasa tadi digoda oleh istrinya Aziz tadi. Akhirnya apa? Tergoda juga Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga tergoda. Laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, bukti, tanda dari Tuhannya. Nah, ulama tafsir berbeda pendapat nanti. Ada yang berpendapat mengatakan Nabi Yusuf itu melihat abahnya, yakni Nabi Yakub. Jadi dalam penglihatan Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu hadir, lalu menasihati Nabi Yusuf alaihissalam. Pendapat lain mengatakan Nabi Yusuf melihat di langit-langit itu firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina, karena zina itu fahisyah, perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Nah, pendapat lain mengatakan ketika itu Nabi Yusuf melihat di balik pintu, ya, waro al-bab, di balik pintu, suami dari si perempuan itu datang. Dan ternyata datang. Dalam cerita selanjutnya itu kan akhirnya mengetuk pintu. Nah, lalu nang bini menuduh Nabi Yusuf, menggoda dia segala macam. Lalu ada syahid yang mengatakan, ada saksi. Cek saja rabitnya di mana? Rabitnya di kubul atau di dubur. Bahasanya kita tadi di Quran, Bu. Kubul itu di depan, dubur itu di belakang. Kalau di kubul di depan, berarti Yusuf yang salah. Kalau dubur di belakang, berarti istrimu yang menggoda Yusuf. Ternyata di belakang. Nah, itu ceritanya. Nah, tapi ternyata si istrinya Aziz ini masih saja, Bu, masih penasaran. Sampai akhirnya dia mengundang perempuan-perempuan di Mesir, ya, karena saat itu perempuan-perempuan Mesir itu jadi viral, cerita ini viral. Di zaman itu viral. Lalu mereka menuduh si Zulaikha itu sudah jatuh cinta kepada, kalau disebut di sini, bujangnya atau Fataha, anak mudanya. Karena ada khilaf nanti para ulama, ada yang mengatakan saat itu Yusuf usianya 13 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, ada khilaf di antara para ulama. Nah, lalu si Zulaikha itu mengundang perempuan-perempuan di Mesir, disurungi buah lemon lawan pisau, sikin tadi disebut pisau. Nah, lalu Yusuf disuruh lewat. Ketika Yusuf lewat, mereka mengiris tangan-tangan mereka. Bukan cuma luka, tapi panggal. Rasa mereka itu mengiris buah lemon, padahal yang diiris tangan mereka. Lalu mereka mengatakan, ma hadza bashar. Ini bukan manusia ini. Kok ada manusia seganteng ini? Oh gitu. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya pian kalau betianan atau anak betianan lagi, ujar guru-guru kita, banyaki baca surah Yusuf. Nah, mudah-mudahan ganteng seperti Nabi Yusuf. Biar aja abah mamanya sudah kayak ini, memperbaiki keturunan dengan cara membaca surah Yusuf. Nah, itu mudah-mudahan ya. Kada ada salahnya kita berdoa. Kalau Allah berkehendak, tidak mungkin. Tapi kalau jauh benar nanti laki kita yang protes. Kamu tidur di mana? Bahaya itu. Kok ini lain pada aku nih, miripnya kada ada mirip lalu aja. Jadi kalau nang ada ini kayak nang ada, Bu, ya artinya kada apa-apa tuh. Nah, ya kada apa-apa, disyukuri aja. Baik. Nah, ringkas cerita, lalu Nabi Yusuf mengatakan, ya Rabb. Jadi ketika itu Nabi Yusuf tertimpa fitnah seperti itu, lalu Nabi Yusuf mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya penjara itu lebih aku sukai daripada fitnah dunia yang seperti ini. Jadi kadang-kadang ganteng itu jadi ujian juga, boy.
Bungas tuh jadi ujian juga. Lah. Akun bungas lah. Tapi bungas itu bisa jadi fitnah gitu nah. Kalau bungas kan bisa jadi artis, jadi bintang film. Dan artis dan bintang film itu bukan profesi yang baik. Kan lebih condong kepada kemaksiatan. Nah, mon kita ini kan hidung mancung aja Bang, mancung ke dalam. Ya muntung ya beginilah disyukuri aja. Ahsani takwim. Tapi yang kayak ini kadang-kadang jadi bintang film gitu nah. Melawani Sahrukan kada mungkin. Jadi alhamdulillah kada kayak Sahrukan. Seandainya ulun kayak Sahrukan mungkin jadi bintang film, jadi bahaya gitu kan. Jadi fitnah. Kadang-kadang ya kegantengan, kecantikan itu justru jadi fitnah. Nah, ringkas cerita akhirnya Nabi Yusuf nanti di penjara. Nah, cerita selanjutnya insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sebelum ditutup Bu, ulun mohon izin bundalah, mohon izin setumat. Ini ada orang bewakaf ke kami untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren. Sidin betitip jar Sidin, ini ada 10 madu. Ini madu bujur lah, madu asli Bu. Ini madu asli. Ada lagi yang asli jar. Bila dibawa ke rumah bini sarik itu asli lagi. Nah 10 ini harganya ada yang 60, ada yang 70, macam-macam ada tempelannya. Ujar Sidin, pian jualkan seluruh penjualannya untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren pian. Mohon izin bundalah, minta rela lu nah, mohon izin. Jadi kalau pian hendak bisa pian bawa dulu, pian rasai dulu, bayarnya kena aja di pertemuan selanjutnya. Nah, misalkan pun lain ulun nang mau isi tausiah, mungkin bisa dititipkan dengan salah satu ibu yang hadir di sini. Nah, jadi ini harganya ada di sini. Kalau pian membayari lebih pada nang tercantum di sini, berarti kelebihannya ulun anggap sebagai infak sedekah pian gasan pembangunan masjid dan pondok pesantren kami. Mudah-mudahan pian dibangunkan rumah di surga oleh Allah Ta'ala. Ujar Nabi, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid karena Allah, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surga. Dalam hadis tadi disebutkan memang baitan, tapi ujar Imam An-Nawawi, jangan samakan rumah di surga dengan rumah di dunia, tingginya, lebarnya, luasnya, bagusnya. Karena begini Bu, sedikit ulun minta waktu. Manusia surga itu tidak sama dengan manusia dunia. Lah, manusia surga itu awaknya gonol-gonol tinggi-tinggi. Sebagaimana manusia di neraka itu juga gonol-gonol tinggi-tinggi. Makanya Nabi pernah lewat di antara para sahabat, ujar Nabi, di antara kalian ini darsuhu finnar. Ya. Gigi gerahamnya itu nanti seperti gunung Uhud itu di neraka. Giginya kayak gunung Uhud. Lalu ulama jelaskan, manusia di surga, manusia di neraka itu gonol-gonol, tinggi-tinggi, bungas-bungas yang di surga. Kenapa kok besar tinggi? Kata para ulama, kalau di neraka itu supaya maksimal siksaannya. Supaya malaikat tuh kadang alih menangkap, tangkap timbainya pulang, hendak buka keluar, tangkap timbai pulang. Demikian pula manusia di surga itu besar-besar, tinggi-tinggi. Supaya apa? Maksimal nikmatnya. Begitu, makan bisa makan sepuasnya karena awak gonol tadi itu. Tapi tenang aja, kada habis. Allah nanti sediakan makanan minal masyriq wal maghrib, dari timur sampai barat, beragam jenis makanan Allah sediakan. Itu untuk ahlul jannah. Makanya lalu rumah di surga itu tinggi, besar, indah, karena orang-orangnya itu tinggi dan besar. Jadi banallahu baitan fil jannah, maksudnya Allah bangunkan istana di surga. Jadi ibu-ibu sekalian, pian bisa bangun istana di surga sejak sekarang juga dengan ini tadi, menukari madu titipan kawan ulun. 100% penjualannya untuk pembangunan masjid dan pondok. Jadi Sidin kadang mengambil hujung berataan gasan masjid dan pondok. Jadi silahkan kalau ada yang berminat nanti diambil setelah ini. Kalau kurang insya Allah pertemuan selanjutnya ulun minta akan lagi. Nggih, atau ulun nukar ke Sidin gitu. Nggih, boleh dibaca, boleh dilihat. Nggih, demikian, mohon maaf bundalah ada iklan sedikit. Allahumma mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Mudah-mudahan majelis ini berkah Allah Ta'ala, diampuni segala dosa dan salah kita. Anak-anak kita jadi anak yang soleh solihah. Mudah-mudahan seberataan kita dikumpulkan di jannahnya Allah Ta'ala. Amin.
ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma najjatan minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.